Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belas Kasih dan Bela Rasa, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan menyeberangi danau untuk menuju suatu tempat. Tujuannya agar mereka dapat beristirahat sejenak setelah melayani banyak orang dengan kesibukan yang luar biasa. Bahkan dikatakan untuk makan pun mereka tidak sempat. Namun inilah yang dikatakan oleh Markus penginjil. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Mereka itu ternyata mengetahui kepergian Yesus dan para muridnya. Mereka lebih dulu sampai sebelum perahu Yesus dan rombongan mendarat di tepian pantai. Hal itu membuat hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka mencari Yesus dan mereka telah menemukannya kembali. Hal itu membuat Yesus memberikan perhatian khusus. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, sedemikian seriusnya Yesus mengajar dan sedemikian seriusnya orang banyak itu mendengarkan Yesus. Hari menjadi petang dan segera datang malam. Bukan hanya Yesus dan para muridnya yang belum sempat makan. Orang banyak itu mulai kelelahan dan mengalami kelaparan. Para murid mengusulkan untuk membubarkan mereka supaya mereka mencari makanan di sekitar tempat itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Para murid terkejut. Yang ada pada mereka hanya ada 200 dinar. Uang sedikit itu mana cukup mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang lainnya. Setidaknya mereka sudah mengatakan kepada Yesus situasinya gawat untuk bisa melaksanakan kehendaknya memberi mereka makan. Lalu Tuhan Yesus mengambil alih keadaan dengan bertanya, apa yang ada pada mereka selain uang itu? Mereka mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta para muridnya menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit
dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya untuk dibagi-bagikan. Demikian kedua ikan itu. Saudara-saudari terkasih, 5 potong roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 laki-laki untuk mengenyangkan mereka. Apa mungkin? Mustahil, bukan? Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yesus memberkati milik yang ada pada mereka, 5 roti dan 2 ikan. Ia memerintahkan para muridnya membagikannya. Ternyata mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Markus tidak menyebut berapa banyak perempuan atau anak-anak yang ada di antara kaum lelaki tersebut. Menarik untuk diperhatikan bahwa hati Tuhan Yesus mudah tergerak akan belas kasihan kepada orang-orang banyak yang mengikuti atau mencari Dia. Tuhan Yesus melibatkan para muridnya untuk merasakan apa yang Ia rasakan. Para murid itu sekalipun bersama Yesus, namun mereka tidak memiliki perasaan yang ada pada Yesus. Mereka maunya supaya Yesus menghentikan pengajarannya dan menyuruh orang-orang itu pergi mencari makanan karena hari mulai malam. Namun Yesus mau agar para murid memiliki tanggung jawab yang sama dengan dirinya, merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka lapar dan mereka bukan harus mencari makan sendiri. Para muridlah yang harus memberi mereka makan. Bela rasa mereka ada di mana? Mengapa mereka tidak peduli dengan keadaan seperti ini? Mereka mencoba menegaskan kepada Yesus bahwa situasinya tidak mungkin. Uang 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti untuk orang banyak. Tambahan lagi, tempat itu jauh dari perkampungan. Saudara-saudari terkasih, akhirnya Tuhan Yesus menolong para muridnya dengan menyatakan kuasanya. Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan dengan memberkatinya. Para murid harus membantu Yesus membagikan roti yang telah dipecah-pecahkannya itu kepada orang banyak yang sebelumnya disuruh duduk berkelompok-kelompok. Dikatakan mereka semua makan sampai kenyang. Sisanya 12 bakul potongan roti. Wow, bagaimana itu mungkin? Markus tidak menulis apa-apa tentang reaksi yang mungkin muncul setelah penggandaan roti itu. Tuhan Yesus mendidik para muridnya untuk memiliki kepekaan hati, berbelas kasihan dan berbela rasa kepada orang yang membutuhkan bantuan mereka, meskipun mereka sendiri dalam keadaan sedang tidak
baik-baik saja. Mereka juga lapar, belum sempat makan. Pendidikan Yesus untuk kita hari ini, agar kita memiliki rasa kasihan dan bela rasa kepada orang yang menderita dan berkesusahan, sekalipun kita sendiri tidak sedang berkecukupan. Tuhan itu selalu baik pada kita, maka kita juga harus selalu baik kepada semua orang. Apakah aku sudah memiliki karakter Yesus yang berbelas kasih dan berbela rasa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pendidikan kasih yang diajarkan Yesus melalui peristiwa penggandaan roti hari ini. Tambahkan rasa ibah, belas kasihan, dan bela rasa kami kepada sesama yang menderita seperti Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.